Lah sekarang di kasus Ferdy Sambo ini berapa orang itu yang terlibat berita bohong itu? Gimana kalian cara menepis ini gimana coba? Pengakuan Nikita Mirzani bilang bahwa sosok FS selalu menjadi backingan dia selama ini. Dia backingin gue terus, enggak ada yang lain usut demi usut kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kini justru memunculkan nama salah satu selebritis kontroversial Nikita Mirzani yang disebut-sebut dekat dengan sosok Irjen Ferdy Sambo. Kamis, tanggal 18 Agustus tahun 2022. Beredar kabar menyebut bahwa Irjen Ferdy Sambo menjadi sosok yang selalu melindungi Nikita Mirzani selama ini. Hal ini juga yang membuat Nikita Mirzani berani menghadapi segala konsekuensi hukum atas sikap kontroversialnya. Tapi benarkah hal itu? Sosok Nikita Mirzani dan Propam Polri warganet pada akhirnya menyampaikan keterkaitan mereka dengan menyebut bahwa polisi dari Polres Serang menjemput paksa Nikita. Lantaran Irjen Sambo pada waktu itu sudah tidak lagi menjadi Kadif Propam, melainkan Kadif Propam Polri nonaktif. Hal ini membuat isu yang mengatakan Ferdy Sambo yang selama ini melindungi Nikita Mirzani. Akibat ramainya isu tersebut, alhasil Nikita Mirzani pun angkat bicara. Dirinya membantah bahwa telah disokong oleh Ferdy Sambo. Artis yang disebutnya ini bahkan mengaku tidak mengenali sosok Ferdy Sambo. Dibilang backingan gue Ferdy Sambo FS lah, kenal juga enggak, ketemu juga enggak pernah, ucap Nikita Mirzani yang dikutip dari Viva. Bukan Irjen Ferdy Sambo. Menurut Nikita Mirzani, dirinya yang melaporkan polisi Serang Banten ke Propam Mabes Polri karena sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Mengingat Propam memiliki tugas membina dan mengadakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal. Hal ini juga menjadi tugas Propam dalam menegakkan disiplin dan ketertiban di Polri, juga pelayanan pengaduan masyarakat bila ada penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh anggota Polri atau PNS Polri. Kalau waktu gue mengadukan kasus gue polisi Serang ke Propam emang harus ke Propam. Karena polisi untuk dilaporin emang ke Propam, dan gue sebagai warga negara Indonesia yang tidak dapat keadilan, ya gue minta keadilan kemana? Ya ke Propam, ujar Nikita Mirzani. Adapun Nikita Mirzani menyebutkan bahwa sosok FS yang ia maksud sebagai penyokongnya selama ini bukanlah Irjen Ferdy Sambo, melainkan Fitri Salhuteru yang menjadi sahabatnya sejak lama. FS itu Fitri Salhuteru yang backing gue sampai dia menutup matanya. Dia backing gue terus, enggak ada backing lainnya, enggak ada selain Fitri Salhuteru. Backingan gue satu lagi Jin Iprit yang suka mangkal di bawah jembatan Tomang. Udahlah, udah peace, katanya. Nikita Mirzani kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang UU ITE yang dilaporkan oleh Dito Mahendra ke Mapolresta Serang Kota pada Juni tahun 2022 silam. Setelah ditangkap polisi di sebuah mal, kawasan Senayan, Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli tahun 2022. Namun pada akhirnya Nikita Mirzani dibebaskan oleh pihak kepolisian dengan status wajib lapor selama beberapa bulan. Pemberitaan sebelumnya, Nikita Mirzani mengucapkan terima kasih kepada Kadif Propam Mabes Polri lantaran dirinya melaporkan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota. Propam Mabes Polri telah membantu dan menerima laporannya yang dilayangkan pada tanggal 22 Juni tahun 2022 terkait tindakan polisi yang menjemput paksa dirinya pada bulan Juni tahun 2022 lalu. Tidak hanya itu, selain melaporkan adanya dugaan kriminalitas dan ketidakprofesionalan, Nikita juga meminta perlindungan hukum dan keadilan. Laporannya telah diterima oleh Div Propam Mabes Polri dan keluarnya surat yang mengatakan adanya pelanggaran etika oleh penyidik Satreskrim Polresta Serkot. Nikita pun mengucapkan terima kasih. Aku juga mau ngucapin terima kasih kepada Kadif Propam, kepada siapapun yang telah membantu sampai malam hari ini. Niki mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, ucap Nikita Mirzani di Mapolresta Serkot, yang dikutip dari Viva pada tanggal 17 Agustus tahun 2022. Saat laporan Nikita Mirzani dilayangkan ke Div Propam Mabes Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo masih menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri.
Kemudian Irjen Ferdi Sambo dinonaktifkan pada Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, atas dugaan insiden polisi tembak polisi di rumah dinasnya. Fahmi Bahdim sebagai pengacara Nikita Mirzani mengaku kliennya telah menerima surat dari Divpropam Mabes Polri yang menyatakan terdapat pelanggaran etika dalam penanganan kasus yang terjadi terhadap dirinya. Nikita mendapatkan surat dari Propam yang pada intinya menyatakan bahwa terkait dengan laporan Nikita Mirzani di Propam Bareskrim, ditemukan cukup bukti melanggar peraturan kepolisian. Oleh karena itu Nikita minta pertama perkara ini harus dihentikan, kata Fahmi Bahdim. Pihak kepolisian memastikan proses hukum kepada artis Nikita Mirzani akan terus berjalan secara profesional, transparan dan tidak terganggu dengan keluarnya surat tersebut. Penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota akan bekerja sama dan menuruti proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Divpropam Mabes Polri, bila keterangan dan kesaksiannya dibutuhkan. Rangkaian penyidikan telah berjalan secara profesional dan prosedural. Apakah mempengaruhi penyidikan kasus Nikita Mirzani? Itu hal berbeda, tetapi dalam rangkaian tindakan, kemudian akan diperiksa internal Mabes Polri, sehingga tidak mempengaruhi sama sekali, ujar Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Sinto Silitong, dikutip dari Viva, tanggal 17 Agustus tahun 2022. Hingga kini kasus pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik telah mengubah status Nikita Mirzani menjadi tersangka. Kasus ini masih terus berlanjut dan akan terus dilakukan penyidikan.